Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih BMC itu. Nah, di sini BMC itu adalah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis. Jadi, sebelum melakukan bisnis, kita akan membuat BMC terlebih dahulu, yang di mana akan terdapat 9 elemen nantinya yang terdapat dalam BMC itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang homemade food business, yang di mana kita menjual, makanan rumahan atau masakan rumahan yang berbasis via online. Nah, di sini saya sudah membuat, BMC sendiri, kira-kira seperti ini. Jadi, alasan saya membuat BMC tentang masakan rumahan yaitu karena, di zaman pandemi COVID-19 sekarang, dikarenakan banyak sekali orang-orang yang sibuk, terus seperti banyak pegawai kantor yang atau orang-orang rumah yang tidak sempat, memasak. Jadi di sini saya, akan membuka usaha yaitu, eee, masakan rumahan gitu yang via online. Jadi, sangat praktis. Saya sendiri juga sudah memulai bisnis ini, turun-temurun dari mulai nenek saya, kemudian dilanjutkan oleh orang tua saya. Yang di mana orang tua saya, menjual masakan-masakan rumahan itu di orang-orang, kantor, seperti pegawai kantor, terus, guru-guru mungkin ya dari guru SD, SMP, dan SMA. Nah, kali ini, saya terpikir ingin membuka usaha tersebut dikarenakan, sudah memiliki pelanggan. Jadi, peluang untuk meningkatkan penghasilan itu lebih tinggi. Jadi, ini saya membuat BMC yang pertama ada key partner, yaitu yang di mana key partner ini, siapa sih partner kita dalam membuat, produk atau memulai bisnisnya. Yang terutama ada ibu rumah tangga, yang kedua pedagang sayur segar, yang ketiga toko bahan-bahan makanan. Di mana ibu rumah tangga ini nanti bisa, kita jadikan sebagai tukang rewang atau pegawai untuk memasak masakan tersebut. Dan di sini juga pedagang sayur segar yang kita gunakan sebagai supplier, supplier untuk kita berbelanja bahan-bahan yang kita gunakan untuk produksi. Nah, kemudian di sini ada toko bahan makanan seperti kita, bahan-bahan toko-toko seperti, kaldu atau yang lain seperti garam, gula, dan lain-lain. Kemudian di sini ada key activities atau apa sih, kegiatan yang akan kita lakukan apabila kita membuka usaha itu nanti. Yang pertama kita produksi, melalui story WA, yang di mana kita biasanya, WA itu kan, kita dari orang-orang terdekat ya, nanti bisa kita promosikan gitu. Nanti dari mulut ke mulut, lalu ada promosi produk melalui sosial media. Nah, sekarang, zaman sekarang siapa sih yang nggak make sosial media gitu kan? Pasti hampir, seluruh masyarakat atau bahkan dari anak kecil sudah menggunakan sosial media, apalagi Facebook gitu kan. Untuk ibu-ibu juga pasti banyak yang menggunakan Facebook. Lalu, menggunakan bahan pokok berkualitas baik. Nah, di sini untuk bahan pokoknya kita, menggunakan bahan yang berkualitas ya. Jadi, kita menggunakan sayur-sayuran segar, nah seperti itu. Kemudian yang keempat, menghubungkan penjual dengan pembeli yang menggemari masakan rumahan. Nah, jadi kan banyak sekali kan sekarang, orang-orang yang, lebih memilih, makan di rumah gitu atau yang mungkin orang-orang kota yang pindah ke desa yang kangen masakan kampung atau gitu, masakan orang tua terutama ya, untuk anak kos juga gitu yang rindu masakan rumah. Lalu ada case, research, yaitu yang pertama, apa sih yang, kita lakukan gitu, agar masakan kita tuh dikenal gitu. Yang pertama, membuat akun sosial media atau web tentang menu masak-masakan rumahan. Yang kedua ada mencantumkan alamat nomor telepon pada akun sosial media tuh. Jadi kita harus mencantumkan informasi tentang toko kita, agar orang yang ingin, memesan itu, gampang gitu mendapatkan kontak person, warung kita gitu. Yang ketiga menggunakan alat pengolahan yang berstandar baik. Jadi, untuk, alat-alat itu kita sebelum dipakai kita cuci terlebih dahulu, seperti itu. Kita pokoknya menjaga sekali ya kualitasnya. Kemudian ini ada value proposition,
Yang pertama, gimana sih, biar produk kita tuh dikenal gitu sama orang. Yang pertama, menu masakan kita tuh setiap hari harus bervariasi. Jadi, nggak setiap hari menunya hanya itu-itu saja gitu, kita, berganti-ganti. Misalkan hari ini ada bakso, ada cah kangkung, ada ayam goreng, besok kita bisa ganti lele, bisa ganti, sambal goreng kentang, dan lain-lain, seperti itu. Ini kita juga menyediakan masakan rumahan yang sehat tanpa bahan pengawet. Jadi, bahan makanan kita tuh, tidak tahan lama dikarenakan nggak ada pengawetnya. Lalu yang ketiga ada harga makanan terjangkau, yang pasti, biasanya harganya, relatif lebih murah ya, dan, cocok untuk, kantong anak kos. Lalu, yang keempat dimasak menggunakan bahan dengan kualitas yang baik, yang tadi sudah kita sebutkan bahwa kita, sebelum memasak kita, apa, mengkoreksi dulu ya, maksudnya kita memilah bahan-bahan yang berkualitas, seperti itu. Tentunya ini halal dan praktis. Yang ketujuh ada, kita bisa request sesuai pesanan apabila kita ingin pesanan dalam jumlah besar seperti untuk hajatan atau, kondangan atau apa itu kita bisa request. Kemudian di sini ada customer relationship atau apa sih yang bisa meningkatkan kita, hubungan kita dengan customer gitu. Yang pertama, kita akan memberikan diskon atau free makanan apabila pembelian dalam jumlah banyak. Jadi kita memberi diskon tertentu, apabila, jumlah yang dibeli itu banyak gitu kan. Apalagi apabila pesan-pesan gitu, kayak, membeli untuk hajatan atau apa, itu pasti kita memberi diskon atau free makanan. Yang kedua, kita memberi gratis ongkir dan diantar sampai depan rumah dalam pembelian, batas minimal yang ditentukan. Jadi apabila kita, menentukan batas minimalnya 4 masakan, apabila membeli 4, maka kita bisa memberikan gratis ongkir dan bisa diantar sampai depan rumah. Yang ketiga, memberikan gift kepada pelanggan setia. Nah, untuk pada momen-momen tertentu, maka kita akan memberikan gift pada, pelanggan setia yang udah, membeli produk kita, gitu. Yang keempat, pembayaran dapat melalui via transfer. Jadi, kita bisa mentransfer uang dahulu atau bisa COD juga. Untuk customer segment di sini kita, pertama lebih memberatkan pegawai kantor. Kenapa sih pegawai kantor? Karena, pegawai kantor itu cenderung sibuk ya, bahkan ada yang tidak memiliki PRT. Jadi, lebih cenderung membeli makanan gitu, karena mereka lebih mungkin ingin hidup lebih sehat, maka lebih memilih membeli masakan rumahan daripada junk food. Kemudian guru TK, SD, SMP, SMA. Untuk yang ketiga ada masyarakat atau ibu rumah tangga. Yang keempat ada anak kos. Kemudian ada channels, di mana yang channels ini pertama yaitu sosial media, yang kedua promosi melalui Instagram, yang ketiga testimoni pembelian masakan rumahan. Jadi untuk web dan sosial medianya kita akan mencantumkan testimoni gitu untuk menarik pelanggan. Kemudian di sini ada cost struktur atau biaya yang kita keluarkan selama kita, eee, melaksanakan atau melakukan produksi tersebut. Seperti, biaya bahan pokok produk, biaya kuota internet, biaya kemasan, biaya pembuatan produk, dan biaya promosi. Apabila kita menggunakan karyawan, maka, kita dapat, memasukkan biaya karyawan atau gaji karyawan ke dalam cost struktur tersebut. Di sini ada juga revenue stream atau apa sih, kita kan berjualan pasti juga pengen untung kan ya. Di sini dari mana sih keuntungan itu kita dapatkan? Nah, yang pertama kita dapat keuntungan, dari penjualan masakan rumahan beraneka ragam. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu beraneka variasi makanan yang setiap hari berganti-ganti. Kemudian yang kedua ada, keuntungan dari pembeli yang memesan banyak masakan rumahan, jadi kayak pesanan-pesanan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keuntungan menjual makanan, sehat kepada lansia atau orang-orang diet. Kita juga menerima pesanan dari orang-orang seperti itu. Kemudian, untuk membangun sebuah bisnis kan juga ada analisa SWOT, Kak. Nah, di sini yang pertama ada, strength atau keunggulan, di mana keunggulan produk kami yaitu yang pertama tidak menggunakan 5P atau masakan rumah dibuat, tanpa bahan pengawet, pewarna, penyedap, pemanis, dan perasa buatan.
Yang kedua ada praktis, di mana di sini praktis sekali makanannya, untuk orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Jadi tinggal, dipanaskan kembali lalu, dapat, dimakan atau bisa langsung dimakan. Yang ketiga lebih higienis, yang di mana bahan yang kita buat itu menggunakan bahan berkualitas baik dan, sayuran yang segar. Tentunya harganya juga terjangkau. Yang keempat, banyak variasi. Untuk masakan rumahan, setiap hari kita berbeda-beda, sehingga banyak variasi yang dapat disajikan. Kemudian, ada weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, karena makanan yang kita gunakan tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan lemak, jadi, makanan tidak tahan lama gitu, tidak dapat tahan lama hingga berhari-hari atau berminggu-minggu. Yang kedua, ini karena makanan rumahan kan biasanya, mudah dicontoh dan mudah diikuti oleh banyaknya kompetitor. Yang ketiga, porsinya tuh dapat berkurang sesuai dengan harga pokok gitu atau harga bahan yang ada. Apabila bahan naik, maka porsi makanan akan lebih sedikit atau bisa jadi, porsi makanan tetap tetapi harganya naik gitu. Lalu di sini ada opportunity atau peluang. Nah, yang pertama, peluang pesanan dengan target pegawai kantor itu lebih banyak. Dikarenakan kan pegawai kantor itu cenderung lebih, tidak ada waktu ya, sedikit waktu, apalagi, udah capek dan malas memasak gitu. Jadi, lebih memilih makanan yang siap saji saja dengan beli masakan rumahan gitu. Yang kedua, ada pemasaran produk mudah dilakukan, karena dari testimoni penjualan itu kita kan, dapat menarik perhatian gitu pelanggan lain. Apalagi, apabila dari pegawai kantor atau masyarakat, dari mulut ke mulut itu, juga dapat menambah pelanggan. Kemudian yang ketiga ada, menggunakan sosial media untuk mempromosikan masakan rumahan, untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Terutama pada Facebook, ibu-ibu kan biasanya posting di Facebook ya, itu pasti, banyak sekali menarik peminat gitu. Yang, ini yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu, munculnya kompetitor atau banyaknya penjual ya yang menjual hasil produk dengan menggunakan bahan pengawet. Jadi kayak digunakan pengawet sehingga bertahan lama gitu kan. Itu, membuat kayak ancaman gitu bagi kita yang tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu yang kedua ada konsumen merasa jenuh dengan menu masakan rumahan yang monoton. Misalkan, makanannya itu-itu aja gitu kan. Kita, perlu inovasi gitu biar nggak bosan. Jadi misalkan, menu pertama itu bisa diberikan kepada hari keempat atau hari kelima sehingga tidak setiap hari itu. Yang ketiga, masakan rumah bisa tersingkirkan dikarenakan banyaknya junk food gitu. Jadi kan sekarang kan banyak sekali makanan junk food yang enak-enak gitu. Apalagi kan, apabila kita nggak melestarikan masakan rumahan kan, orang lebih cenderung, "Alah udahlah beli junk food aja," seperti itu. Kemudian yang keempat, banyaknya kompetitor yang berjualan langsung secara keliling. Jadi kalau orang yang menjual secara keliling langsung, maka dia, akan lebih banyak mendapatkan pelanggan gitu daripada kita yang berjualan online, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak salahnya saya mohon maaf, materi tersebut yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.